Ya, baik teman-teman. Setelah perjalanan kisaran setengah jam ya dari jalur kabupaten, dan kita setelah memasuki hutan karet ini sampailah kita di makamnya ya. Nah, makam dari Tuan Kleyer dan istrinya bernama Yance. Jadi inilah makamnya, saudaraku. Makam yang berada di tengah-tengah dari hutan karet. Bisa dilihat di sekitar kita saat ini. Nah, seperti ini saudaraku. Dan untungnya motor nyampe di lokasi. Kalau di musim penghujan ataupun sesudah hujan begitu, ini yang pastinya lumayan sulit untuk mencapai di lokasi ini. Ini yang dimaksud dengan kedua makam tadi, saudaraku. Nah, seperti ini. Jadi kedua beliau inilah yang di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu, suka menampakkan diri kepada warga ya yang melintas ataupun yang masuk di hutan karet ini, dan ataupun kepada pekerja yang nyadap karet, saudaraku. Dan makam ini ukurannya tidak umum ya. Kalau saya lihat sepertinya tidak beda jauh dengan makam Cina. Tapi menurut warga, keduanya ini merupakan orang dari Belanda ya, yang menguasai perkebunan di daerah sini. Ini makamnya besar sekali. Untuk panjangnya ini di kisaran 3 meter, teman-teman. Untuk panjang dari makam ini, dengan ketinggian di kisaran 1,5 meter. Dan sebetulnya di sini ada papan nama dari yang meninggal ini. Namun ini terkelupas begitu, dan saya tidak mendapati suatu tulisan di makam ini. Dan diduga makam yang ada di depan ini merupakan istri dari Tuan Kleyer tadi yang bernama Yance ya. Nah, terus di sini kami dapati banyak material-material genteng maupun batu-batu boulder, yang kemungkinan lokasi ini merupakan lokasi rumah beliau ya. Nah, seperti ini teman-teman. Rumah dari Tuan Kleyer dan Yance tadi. Nah, oke. Terus kita menuju ke makam dari Tuan Kleyernya. Wih, kalau di sini teman-teman, yang pastinya ya suasana seperti ini, yang pastinya merupakan kediaman dari sosok-sosok astral, teman-teman. Ini horor banget ya. Seperti ini loh suasananya. Ini masih di kisaran jam 2:30 ya. Karena tadi kisaran setengah jam saya untuk mencapai ke sini. Nah, oke. Wih, penataan dari tanaman karet ini ditata serapi mungkin begitu ya, sejajar lurus, teman-teman. Nah, ini yang dimaksud dengan makam Tuan Kleyer. Memang berbeda ya, berbeda dari sisi bentuk. Kalau Yance tadi itu lebih rendah, tapi kalau ini lebih tinggi, teman-teman. Dan bentuknya juga sama ya, melengkung begitu. Namun di sisi bagian kepala kami dapati semacam ini ya, besi begitu. Kurang tahu ini tempat apa ya. Mungkin untuk tempat ketika memberi bunga ataupun nyekar begitu. Nah,
berbeda, ada bentuk tonjolan di bagian depan begitu ya, di bagian sisi kepala ini atau di bagian utara. Nah ini ya, sudah ada yang nyekar di sini. Nah itu ada cok bakal, dan untuk bentuknya juga berbeda. Ini lebih tinggi dan lebih besar ya juga. Untuk panjangnya ini sama teman-teman, kisaran 3 meter. Nah seperti ini. Oke, jadi saya rasa Tuan Kleyer ini merupakan sosok yang paling kaya mungkin di daerah sini ya, sehingga Tuan Kleyer ini mempunyai kebun yang cukup luas di zaman VOC ya. Oke. Nah, apakah yang menjadi penyebab sehingga keduanya ini suka menampakkan diri kepada warga, seolah-olah meskipun sudah meninggal, seolah-olah masih hidup teman-teman ya, seolah-olah masih hidup. Karena tidak 1-2 kali ya ketika menampakkan diri kepada warga, sering kacanya teman-teman. Jadi menurut warga itu 1 bulan itu hampir 4 kali ya, di hari-hari tertentu ataupun malam-malam tertentu begitu menampakkan diri. Oke, apakah di dalamnya ada harta karunnya? Karena ukurannya ini tidak umum teman-teman ya, seperti makam Cina begitu ya. Nah dengan gundukan setinggi ini begitu ya, bentuk gundukan seperti ini tingginya, di dalamnya isinya apa gitu loh. Apakah hartanya juga diikutkan ke dalam sini begitu ya. Ini sudah hampir 1 abad teman-teman ya, kalau mengacu kepada bagaimana kita dijajah ya 350 tahun. Dan saya pun juga tidak ngerti ataupun tidak tahu di zaman tahun keberapa adanya Tuan Kleyer ini menguasai perkebunan di sini teman-teman. Tapi masih kokoh ya, tidak ada kerusakan yang parah, hanya beberapa lapisan yang mengelupas begitu teman-teman. Nah seperti ini, hanya beberapa lapisan yang mengelupas. Yang pastinya materialnya memang diracik ini mungkin ya, yang berkualitas ya begitu. Kalau dilihat dari sini ya, yang tidak ngerti dengan adanya cerita bahwa di sini ada makam, mungkin kalian yang datang lewat di sini mungkin dikiranya bukan makam, hanya sebatas suatu bangunan yang bergunduk begitu dengan tinggi yang kisaran 1 meter teman-teman. Tapi inilah makam dari Tuan Kleyer yang meskipun sudah meninggal tapi sering menampakkan diri seolah-olah masih hidup. Seperti halnya yang saya sampaikan tadi, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah ada pesan-pesan tertentu begitu yang ingin disampaikan oleh Tuan Kleyer ini kepada warga ya? Atau hanya tipu daya jin saja, seolah-olah Tuan Kleyer ini masih hidup? Atau mungkin di masa hidupnya Tuan Kleyer ini mempunyai ilmu tertentu begitu ya, yang menjadikan seperti ingin menyampaikan kepada warga ya, mungkin punya ilmu tertentu begitu ya, katakan termasuk orang sakti lah. Meskipun beliau ini merupakan orang Belanda saudaraku ya, seperti ini. Dan ini berada di tengah dari
hutan karet. Horor ya, horor sekali. Mungkin ada beberapa dari pemirsa yang sudah pernah kesini atau pernah melihat, mendengar beritanya keberadaan dari Tuan Kleyer dan Yance yang makamnya berada di dalam hutan karet di kaki Gunung Kelut, saudaraku. Jadi seperti ini teman-teman, ketika proses penyadapan karet ya. Jadi pohonnya itu dikikis begitu, memutar seperti ini. Kalau ini sudah bekas dari kikisan para penyadap, namun memutar ke sini ini nantinya dia akan mengeluarkan getah karetnya, saudaraku. Nah, seperti ini, terus baru ditadah dengan mangkok kecil. Dan para penyadap nanti setiap hari mengambilnya untuk dikumpulkan ke pabrik begitu. Nah, ribuan pohon karet, bukan ribuan saja, mungkin jutaan ya, karena ini luas sekali, saudaraku. Sampai tidak dijuluki kebun lagi, tapi hutan, saking banyaknya ya. Oke, mungkin cukup. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.